Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita kitab Fathul Qarib. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang faslun fi dzikri syai'in minal a'yani al-mutanajjisah. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yani al-mutanajjisah. Pasal menjelaskan tentang barang-barang najis. Wa ma yadhuru minha bitibah wa ma la yadhuru. Dan yang bisa suci dengan cara disamak dan yang tidak bisa suci dengan cara disamak dari perkara najis tersebut. Wa juludul maitati kulliha tadhuru bitibah sawa'un fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi. Kulit bangkai semuanya bisa suci dengan cara disamak, baik bangkai binatang yang halal dimakan dan yang tidak halal dimakan. Artinya ngerti. Jadi seluruh kulit bangkai binatang itu nanti kan sebenarnya kan najis, tapi nanti bisa disucikan dengan cara disamak. Meskipun binatang itu saya ulang lagi, jadi kulit bangkai yang semula najis itu semuanya bisa disucikan dengan cara disamak, meskipun itu binatang yang tidak halal dimakan. Meskipun dari binatang yang tidak halal dimakan, kalau nanti mati nanti bisa disucikan dengan cara disamak. Tapi ada kecuali, ada binatang yang tidak bisa disucikan nanti. Artinya suci nanti kalau sudah menjadi suci, sudah disamak dan menjadi suci, bisa digunakan untuk pakaian, untuk jaket, untuk topi, untuk misalnya sajadah, digunakan untuk sholat, bisa sah karena memang suci. Tapi di sini adalah suci bukan halal. Kalau dimakan tetap tidak bisa. Jadi yang boleh itu dipakai untuk pakaian, untuk sajadah dan lain sebagainya. Kalau dimakan tetap tidak bisa. Jadi seluruh kulit bangkai binatang, bangkai apa itu bangkai nanti di belakang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifiyatut tabaghi ay yunza'a fudulul jildi mimma yu'affinuhu minat dam wa ghairi. Kemudian dalam tausyah itu muradnya, dalam tausyah wa kaifiyatut tabaghi itu ay maksudut tabaghi. Tujuan menyamak adalah menghilangkan perkara yang melekat pada kulit yang bisa membuat busuk, seperti darah, atau yakni berupa darah dan sesamanya. Bisyai'in khirrifin ka'afsin, bisyai'in khirrifin ka'afsin, menggunakan atau menyamaknya itu dengan menggunakan barang yang asam atau pahit seperti tanaman afsin. Jadi menyamak itu tujuannya menghilangkan kotoran yang melekat pada kulit yang membuat bau busuk. Barang yang digunakan untuk menghilangkan itu adalah barang yang memiliki rasa asam atau pahit, meskipun itu berupa benda najis. Di belakang ini, walau kana al-khirrifu najisan kazarki hamamin kafa fitabaghi. Jika barang pahit yang digunakan menyamak tersebut najis seperti kotoran burung dara, maka sudah dianggap cukup dalam penyamaan. Artinya media atau benda yang digunakan untuk menyamak itu meskipun itu najis tetap bisa dianggap cukup sebagai menyamak. Kemudian illa jildal kalbi wal khinzir wa ma tawallata minhuma aw min ahadima ma'a hayawanin tahirin fala yadhuru bitibal. Kecuali, jadi di atas disebutkan kan seluruh kulit bangkai binatang itu nanti bisa disucikan dengan cara disamak. Tapi ada kecuali, ada kulit binatang yang tidak bisa disucikan, kecuali kulit bangkai anjing, babi, keturunan keduanya, atau
keturunan salah satu dari keduanya yang dihasilkan dari perkawinan dengan binatang yang suci, kecuali kulitnya babi, anjing, atau keturunan dari keduanya, anjing kawin dengan anjing, anaknya itu tidak bisa. Kemudian babi dengan babi atau babi dengan anjing, anaknya nanti tidak bisa disucikan. Kalau mati kulitnya tidak bisa dimanfaatkan. Atau mungkin dikawin silang dengan binatang yang suci, misalnya anjing kawin dengan kambing. Kalau punya anak, nanti anaknya tetap kulitnya itu kalau mati tidak bisa disucikan, dan seterusnya. Pun kemudian maka apa namanya, falayat huruf bitibak, maka kulit-kulit binatang-binatang tadi, anjing, babi, dan keturunannya itu tidak bisa disucikan dengan cara disamak pun. Wa azmul maitati wa sya'ruha najisun. Kemudian kalau kulit hukumnya seperti tadi. Bagaimana kalau anggota tubuh yang lain? Tulang dan bulunya bangkai hukumnya adalah najis. Tulang dan bulunya bangkai hukumnya adalah najis. Tulang, kalau ada binatang mati tanpa melalui sembelihan syar'i, itu tulang, bulu itu nanti hukumnya tetap najis. Kemudian wakaza al-maitatu aidun najisatun, demikian pula najis adalah bangkainya itu sendiri. Jadi bangkainya itu sendiri juga najis. Kemudian wa urida biha azailatul hayati bi ghairi zakatin syar'iyatin, yang dikehendaki dengan bangkai. Jadi yang dikehendaki bangkai kulit bangkai binatang. Nah, bangkai di sini maksudnya apa? Yang dikehendaki dengan bangkai adalah binatang yang mati sebab selain sembelihan secara syar'i. Jadi yang dikehendaki bangkai itu adalah binatang yang mati tanpa melalui sembelihan syar'i. Misalnya mati karena sakit, mati karena ditabrak motor, mati karena dan lain sebagainya, mati tanpa melalui sembelihan syar'i, maka disebut bangkai. Sehingga fala yustasna hina idzin janinul muzakkah idza kharaja min batni ummi maitan li anna zakatahu fi zakati ummihi, sehingga tidak perlu dikecualikan karena bangkai itu adalah binatang yang mati tanpa melalui sembelihan syar'i, sehingga tidak perlu dikecualikan. Dengan demikian tidak perlu dikecualikan janin dari binatang yang disembelih secara syar'i yang keluar dari perut induknya dalam keadaan mati. Jadi ada kambing, misalnya kambing bunting di dalamnya ada janinnya. Ketika induknya itu disembelih, maka kalau janinnya itu keluar dalam keadaan mati, maka itu halal. Karena sembelihan janin itu mengikuti pada induknya. Kalau induknya mati secara syar'i, maka janinnya juga halal. Kalau induknya mati tanpa melalui sembelihan syar'i, maka janinnya juga tidak halal. Itu. Wa kadza ghairuhu minal mustasnayatil madhkurah fil mabsutat. Kemudian begitu juga bentuk-bentuk pengecualian lain yang dijelaskan di dalam kitab-kitab yang luas keterangannya atau kitab yang besar. Pengecualian yang lain disebutkan dalam kitab yang besar. Sumastasna min sya'ril maitati qaulahu illal adamiyah ay fa inna sya'rahu tahirun ka maitatihi. Kemudian musannif mengecualikan dari bulu bangkai, yaitu ungkapan beliau yang berbunyi kecuali anak Adam. Maksudnya maka sungguhnya rambut dan bulu anak Adam hukumnya suci. Musannif kemudian mengecualikan bulu dari bangkai itu kan, bulu tulang itu kan najis, kecuali bulu dan tulangnya anak Adam atau manusia. Ketika dia mati kan bulu dan tulangnya itu tidak najis sebagaimana bangkai manusia tidak najis. Kesimpulannya adalah, kalau simpulkan jadi seluruh kulit binatang meskipun itu baik itu halal dimakan atau tidak halal dimakan, kalau dia mati dalam keadaan tidak melalui sembelihan syar'i, itu kulitnya bisa disucikan dengan cara disamak. Itu bisa digunakan untuk sajadah, untuk pakaian, untuk jaket, untuk pokoknya tidak dimakan, itu boleh.
kecuali kulit dari babi, anjing dan keturunannya tidak bisa, dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.